Bab 2336, Rahasia Distorsi Spasial. Meninggalkan istana, sang Raja Monster mengerutkan kening. Zuan menjelaskan, jika sang penguasa tetap tinggal di istana, sepertinya tidak ada kesempatan bagiku untuk membantu Salamai menyelamatkan Mojart. Bahkan jika mereka menyelamatkan Mojart, Salamai dan Mojart pasti akan curiga bahwa sang penguasa sengaja membiarkan mereka pergi, dan mereka pun akan curiga padaku. Namun, jika sang penguasa tidak berada di istana saat mereka menyelamatkan Mojart, itu akan lebih masuk akal. Monster Lord menyeringai. Benar sekali, kau sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Lalu menurutmu kapan aku harus pergi? Zuan berpikir sejenak. Bagaimana kalau malam ini 2 hari dari sekarang? Monster Lord mengangguk. Pilihan yang bagus. Dengan begitu, tidak akan terlalu lambat, juga tidak akan terlalu cepat hingga menimbulkan kecurigaan Salamai. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pada malam hari 2 hari dari sekarang. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah membantu saya berhasil. Zuan kemudian bertanya untuk menguji kemampuannya, saya ingin tahu apa yang Tuhan inginkan dari saya setelah mendapatkan kepercayaan Salamai. Sudah kubilang kau harus membantu mereka menyelamatkan Lord of Slaughter. Mengenai apa yang akan terjadi setelahnya, akan kuberitahukan padamu saat waktunya tiba, kata Monster Lord dengan acuh tak acuh. Mengerti, jawab Zuan. Dia semakin bingung sekarang, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Ketika dia kembali ke gua, semua wanita menghela napas lega. Ahzu memang hebat, kalian berhasil kembali dengan selamat. Itu hanya kebetulan, aku masih belum tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Raja Monster, dan itu membuatku sedikit gelisah. Tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajah Zuan. Yun Yuking berkata dengan bingung, jika Raja Monster dan Salamai sama-sama mempercayaimu, mereka seharusnya dapat menyelesaikan tugas ini bersama-sama dengan mudah. Bukankah itu hal yang baik? Zuan menggelengkan kepalanya. Itu hanya kedok. Jika kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Raja Monster, dan dia memutuskan untuk menjalankan rencananya secara tiba-tiba, maka akan hampir mustahil untuk bangkit kembali. Pei Mianman berkomentar, Ahzu, apakah kamu tidak terlalu khawatir? Saat ini tidak ada cukup informasi, jadi tidak mengherankan sama sekali bahwa kita tidak dapat menemukan jawabannya. Selain itu, saat ini kamu juga merupakan tuan muda ras iblis sejati. Musuh-musuh Raja Monster pastilah Raja Pembantai, Salamai, dan binatang pemusnah. Mengapa dia begitu memperhatikanmu? Ini hanya akan membuatmu lebih aman. Jiang Luofu juga menimpali. Benar sekali, skill transformasi segudang milikmu sungguh luar biasa, kami bahkan tidak bisa melihat kekurangannya. Bagaimana mungkin Raja Monster menyadari sesuatu? Kamu terlalu tegang akhir-akhir ini dan perlu istirahat sebentar. Kamu seharusnya tidak terlalu gugup. Saya harap begitu. Memang, Zuan merasa dia terlalu gugup akhir-akhir ini. Jika dia terus seperti ini terlalu lama, itu akan terlalu melelahkan. Pikirannya akan mudah menjadi lamban. Ji Xiaoxi menawarkan, Kakak Zhu, bagaimana kalau aku memijat kepalamu? Sambil berbicara, dia bergerak ke belakang Zuan. Jari-jarinya yang ramping dan halus mengusap pelipisnya. Dia adalah seorang dokter yang luar biasa, dan dia sangat peduli pada Zuan, jadi dia secara alami mengerahkan 120% upaya. Jarinya bersinar dengan cahaya putih redup, dan Zuan tiba-tiba merasakan sensasi dingin menyebar dari kepalanya. Kelelahannya berkurang drastis. Ketika Yun Yuking melihat itu, dia membuat catatan untuk meminta Xiaoxi mengajarinya teknik itu nanti. Kemudian, dia akan membantu Zuan melakukannya secara pribadi. Wajah Pei Mianman memerah. Jika hanya mereka berdua, dia bisa membiarkan Ahzu berbaring di depan payudaranya. Dia paling suka dipijat seperti itu. Namun saat ini, hanya Xiaoxi yang bisa sedekat ini dengannya tanpa terlihat aneh. Ini sungguh membuat frustrasi. Matanya beralih ke dada Ji Xiaoxi, yang tampak biasa saja dibandingkan dengan dadanya sendiri. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Namun, dia langsung merasa malu karena memiliki pikiran seperti itu. Xie Daoyun menatap Ji Xiaoxi dengan pandangan iri. Dia dan kakak laki-lakinya Zhu jelas telah mengalami banyak hal bersama dan bahkan berciuman, namun dia selalu merasa seolah-olah ada satu penghalang terakhir yang tidak dapat dia hancurkan. Sangat sulit bagi mereka untuk bersikap sealami Xiaoxi saat bersamanya. Sementara itu, Su Wolunsi sudah berhasil menenangkan pikirannya.
Semua wanita itu memiliki hubungan khusus dengan kakak laki-lakinya Zhu, sementara mereka berdua hanyalah teman yang sedikit lebih dekat dari biasanya. Dia menghela napas, dan pikirannya kembali ke topik yang sedang dibahas. Kakak Zhu, apakah sudah waktunya bagimu untuk menghubungi Salamai? Tidak usah terburu-buru. Dia pasti akan curiga jika aku mengatakan padanya bahwa aku sudah berurusan dengan Raja Monster. Kita akan membuatnya menunggu 2 hari, kata Zuan dengan ekspresi tenang. Namun, dia segera membuka matanya dan bertanya kepada para wanita itu, seberapa jauh kalian telah mempelajari kepingan giok? Pei Mianman merasa sedikit tertekan saat berkata, ini seperti membaca perintah surga. Hanya Daoyun dan Xiaoxi yang bisa memahaminya. Jiang Luofu juga sedikit putus asa. Dia cukup bangga dengan jumlah buku yang telah dibacanya, tetapi pengetahuan tentang pembentukan dunia ini terlalu mendalam, dan dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Mengenai obat-obatan, dia tidak mengetahui berbagai bahannya, jadi hanya melihat-lihat saja adalah buang-buang waktu. Ji Xiaoxi berkata dengan penuh semangat, dengan seperangkat manual yang begitu lengkap, aku yakin aku bisa segera menghasilkan racun yang bisa mengalahkan monster di dunia ini. Zuan tersenyum. Dia mencubit pipi halus gadis itu. Xiaoxi benar-benar mengagumkan. Sementara itu, Xie Daoyun berkata pelan, sebenarnya ada banyak hal yang tidak kumengerti. Tidak, harus kukatakan bahwa aku hampir tidak mengerti satupun. Formasi yang terekam di sini sama sekali berbeda dari apa yang telah kupelajari. Jika bukan karena intuisiku yang mengatakan bahwa ini adalah teks yang sangat mendalam, aku bahkan akan bertanya-tanya apakah Salamai sedang mempermainkanmu. Oh, kalau begitu, biar aku lihat. Zuan sedikit terkejut. Lagi pula, pengetahuan Xie Daoyun tentang formasi sudah sangat menakjubkan. Dia bahkan telah mewariskan pengetahuan formasi dari Sutra Baopu sebelumnya, jadi seharusnya dia sudah melampauinya. Lagi pula, dia menghususkan diri dalam bidang ini sejak awal, sementara dia memiliki banyak hal yang berbeda untuk dipelajari. Sambil berbicara, dia mengambil kepingan giok formasi dari tangan Xie Daoyun. Dia menguji sistem keterampilannya, tetapi kemudian dia langsung ketakutan ketika melihat serangkaian angka 0 yang dibutuhkan untuk mempelajari pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan formasi ini benar-benar membutuhkan poin amarah yang sangat banyak. Dia segera menyerah menggunakan sistem keterampilan untuk mempelajarinya. Rencana Monster Lord masih belum diketahui, jadi dia harus menggunakan poin rage-nya dengan lebih hemat. Jika dia mencoba memahami informasi itu sendiri dan mengembangkan fondasi sebelum menggunakan sistem keterampilan, jumlah poin rage yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Tentu saja, dia lebih penasaran tentang formasi macam apa ini sehingga membutuhkan begitu banyak poin amarah, dan bahkan Xie Daoyun tidak dapat memahaminya. Indra keilahiannya memasuki kepingan giok, dan pengetahuan formasi memasuki pikirannya. Rahasia distorsi spasial, ini terdengar persis seperti formasi transportasi spasial yang paling mereka butuhkan saat ini. Awalnya, ia tidak menaruh harapan besar, karena Salamai pernah berkata bahwa naskah-naskah formasi terbaik ada di perbendaharaan istana. Ia mengira bahwa Salamai hanya memiliki beberapa buku sisa dari masa pemerintahan ayahnya. Namun, saat melihat isinya, Zuan langsung menjadi serius. Mungkin karena Salamai tidak begitu memahami isinya, tetapi teks formasi di perbendaharaan istana sepertinya tidak dapat dibandingkan dengan buku ini. Teori formasi yang terkandung di dalamnya tampaknya tidak kalah dengan teori yang ada di Sutra Baopu. Yang lebih penting, buku itu menjelaskan formasi spasial dari perspektif yang berbeda. Teori pembentukan spasial normal dibentuk dari rune dasar, horizontal, diagonal kiri, vertikal, titik lebih besar, titik lebih kecil, garis, permukaan, dan seterusnya. Namun, rahasia distorsi spasial ini menunjukkan bahwa meskipun kebanyakan orang melihat sesuatu dalam hal perjalanan waktu, mungkin waktu hanyalah sebuah konsep yang ditambahkan orang pada diri mereka sendiri. Jika waktu tidak ada, hal-hal di alam semesta tidak akan bergerak sesuai dengan perjalanan waktu, tetapi harus dilihat melalui perspektif yang berbeda. Mengadopsi perspektif itu akan memungkinkan seseorang untuk melihat dunia yang berbeda. Namun, kedua dunia itu sebenarnya membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Semuanya tergantung pada kriteria yang digunakan untuk mengamati sesuatu. Setiap perspektif mengandung informasi uniknya sendiri, jadi keduanya memiliki kelebihannya sendiri. Dilihat dari apa yang dikatakan, rahasia distorsi spasial, meskipun penjelasannya cukup abstrak,
akan menciptakan keuntungan luar biasa jika teori-teori ini diterapkan pada formasi spasial. Zuan merasa hal ini semakin familiar semakin banyak ia membaca. Mengapa semua ini terasa sedikit mirip dengan transformasi Fourier yang ia pelajari di perguruan tinggi? Jika ia menggunakan frekuensi sebagai sumbu horizontal, proyeksi target yang sama akan menjadi domain frekuensi yang lebih ringkas. Rahasia distorsi spasial ini tidak lain hanyalah cara lain untuk menggambarkan dunia ini. Meskipun membandingkannya dengan transformasi Fourier tidak terlalu akurat, karena berbagai detailnya sama sekali berbeda, prinsip-prinsip dasarnya memiliki kesamaan. Dengan itu sebagai dasar, Zuan dapat memahami banyak hal dengan lebih mudah. Kalau tidak, itu akan terlalu abstrak. Ketika dia melihat bagaimana Zuan terkadang fokus dan terkadang kagum, Xie Daoyun menjadi sangat bersemangat. Kakak Zu, kamu benar-benar bisa memahaminya. Ketika dia melihat ekspresi aneh orang lain, wajah Xie Daoyun memerah. Dia segera berkata, bukan itu maksudku. Dia merasa amat terganggu. Cara bicaraku benar-benar membuatnya terdengar seolah-olah aku sedang meremehkan kakak Zu. Saat Zuan membaca isinya dengan saksama, ia memperoleh pemahaman kasar tentang dasar-dasar rahasia distorsi spasial. Sistem keterampilan itu menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan 100.000 poin amarah untuk memahaminya sepenuhnya. Dia menghela napas lega dan berkata, datanglah ke kamarku malam ini. Aku akan mengajarkannya kepadamu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, para wanita itu langsung membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Bab 2337, Dorongan Sesaat. Wajah Xie Daoyun memerah. Dia melirik Pei Mianman dan Yun Jianyu sekilas sebelum berkata pelan, itu tidak terlalu bagus, ambil saja. Apa yang tidak bagus? Zuan bertanya dengan bingung. Situasinya terlalu mendesak, dan kita tidak bisa membuang waktu. Jangan tidur malam ini. Ketika dia melihat ekspresinya yang sangat jelas, Xie Daoyun tahu dia terlalu banyak berpikir. Dia dengan cepat menjawab, baiklah. Yang lainnya semua menyeringai. Semua pikiran mereka telah pergi ke arah yang salah. Pei Mianman merasa sedikit kasihan pada Zuan. Zu, kamu belum tidur akhir-akhir ini. Bukankah akan ada masalah jika ini terus berlanjut? Meskipun para kultivator tingkat tinggi akan tetap baik-baik saja jika mereka tidak tidur, kondisi mereka tetap tidak akan sebaik jika mereka mendapatkan istirahat yang cukup. Zuan terkekeh dan berkata, aku tidur sebentar dalam perjalanan pulang dari ladang obat. Tidak apa-apa, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jiang Luofu. Perasaan itu sungguh luar biasa. Wajah Jiang Luofu menjadi sedikit merah. Apa yang anak ini lihatin pahaku? Pei Mianman tahu dia mungkin tidak bisa beristirahat. Dia mendesah dalam hati dan tidak terus berusaha membujuknya. Para wanita itu kembali ke kamar masing-masing untuk berkultivasi, meneliti pengobatan, atau melakukan hal-hal lainnya. Sementara itu, Zuan membawa Xie Daoyun ke kamarnya sendiri. Ketika dia mendengar suara pintu ditutup di belakang mereka, Xie Daoyun sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kakak Zu tidak punya maksud lain dan bahwa dia di sini untuk mempelajari rahasia distorsi spasial, sendirian dengan seorang pria tetap membuatnya sangat gugup. Bukan karena dia khawatir bahwa dia akan melakukan sesuatu yang tidak pantas, tetapi lebih karena dia merasakan rasa malu yang tak terlukiskan dan bahkan harapan. Meskipun dia sudah berada di sini selama beberapa hari, ini adalah pertama kalinya Zuan berada di dalam kamar Donair. Dia ingin mencari meja untuk Xie Daoyun duduk sehingga dia bisa mengajarinya dengan benar, tetapi tidak ada yang seperti itu di ruangan itu. Hanya ada sebuah tempat tidur itu sangat besar, menempati lebih dari setengah ruangan itu sendiri. Yang lebih penting, tempat tidur itu dikelilingi oleh tirai merah muda. Ada aroma harum yang samar dan manis yang keluar dari tirai-tirai itu yang menambah suasana yang ambigu. Ketika dia melihat itu, wajah Xie Daoyun menjadi merah seluruhnya. Zuan yang biasanya tenang dan kalem juga menjadi sedikit malu. Tentang itu, aku tidak tahu kalau di sini hanya ada tempat tidur. Bagaimana kalau kita keluar lagi? Usul Zuan. Dia benar-benar merasa seperti telah melakukan bunuh diri sosial. Tidak heran semua wanita itu memasang ekspresi aneh ketika dia menyarankan agar dia datang ke kamarnya. Jadi mereka semua tahu seperti apa kamar-kamar itu. Donair ini benar-benar seorang playboy terkenal. Apa sih yang dia lakukan setiap hari? Tempat tidur ini begitu besar, sehingga semua wanita yang datang ke sini bersamanya bisa punya ruang untuk tidur bersama. Ketika dia melihat kejadian langka Zuan yang dibiarkan bingung,
Xie Daoyun yang gugup tertawa cekikikan. Tidak perlu seperti itu. Mempelajari pengetahuan tingkat tinggi seperti ini membutuhkan pikiran yang jernih. Hal terburuk adalah diganggu oleh orang lain, jadi akan lebih baik jika lingkungan kita sedikit lebih tenang. Dia merasa akan sangat sulit baginya untuk tenang di luar di mana para suster bisa keluar kapan saja untuk melihat. Zuan tidak repot-repot mencoba membujuknya dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat tidur." Mereka hanya bisa duduk di tempat tidur. Tidak ada tempat lain untuk dituju. Ketika mendengar kata-kata itu, Xie Daoyun merasa khawatir. Sebagai seorang wanita muda, dia merasa sangat malu, tetapi juga sedikit senang. Dia bahkan teringat apa yang dikatakan adik laki-lakinya kepadanya. Dia agak ragu-ragu, haruskah aku bersikap lebih proaktif nanti saat kita berada di ranjang bersama? Ah, tidak mungkin, itu terlalu memalukan. Mungkin kalau kakak Zhu berbuat sesuatu. Aku akan diam saja mengizinkannya. Cepatlah ke sini. Donair ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Tempat tidur ini dirancang agar cukup nyaman. Zuan harus mengakui bahwa Donair tahu cara bersenang-senang. Tempat tidur ini memiliki banyak mekanisme pembentukan kecil di dalamnya. Beberapa bagian dapat dipindahkan ke atas untuk menjadikannya sofa, dan bahkan ada fungsi pijat. Tempat tidur ini seperti rumah klub di dunianya sebelumnya. Ketika Xie Daoyun mendengarnya, dia melepas sepatunya karena malu. Dia duduk dengan hati-hati di ujung tempat tidur dan berusaha menyembunyikan kakinya di balik gaunnya. Bagi seorang putri yang dibesarkan dengan hati-hati dari klan besar seperti dia, melepas sepatunya di depan seorang pria sama saja dengan melepas pakaiannya. Tapi kakak Zhu biasanya cukup berpikiran terbuka, jadi dia mungkin tidak tahu tentang hal-hal ini. Ketika melihat betapa gelisahnya wanita itu, Zuan tak kuasa menahan senyum. Ia melambaikan tangan ke arahnya. Mendekatlah sedikit. Kenapa kamu duduk begitu jauh? Xie Daoyun menggigit bibirnya. Akhirnya, dia dengan hati-hati mendorong pintu itu. Tempat tidur ini tampaknya memiliki fungsi pijat. Donair ini adalah seorang jenius formasi, tetapi sebagian besar tampaknya digunakan untuk kesenangannya sendiri, kata Zuan sambil membantunya mengangkat sebagian tempat tidur untuk bersandar. Ia juga mulai menjelaskan fungsi formasi ini. Semua orang merasa lelah akhir-akhir ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menggunakan formasi perawatan sambil meneliti rahasia distorsi spasial. Xie Daoyun mengangguk pelan. Dia juga sedikit penasaran dengan formasi ini sekarang. Dia pikir dia bisa membuat hal serupa setelah dia mempelajarinya sepenuhnya. Formasi apa ini? Dia melihat knop formasi aneh dan sedikit bingung. Dengan pengetahuannya tentang formasi, dia sebenarnya tidak bisa mengetahui apa itu. Karena penasaran, dia menekannya dengan lembut. Lagi pula, ini adalah tempat tidur Donair. Tidak mungkin dia akan memiliki sesuatu yang berbahaya di sini. Namun, begitu dia menekannya, dia tiba-tiba merasakan ada kekuatan kuat yang mendorongnya dari belakang. Dia berteriak kaget saat tubuhnya terlempar keluar, mendarat tepat di pelukan Zuan. Keduanya kini saling menatap. Zuan dan Xie Daoyun keduanya terdiam. Xie Daoyun refleks mendongak tepat pada saat Zuan menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Xie Daoyun begitu gugup hingga jari kakinya hampir menggali apartemen 3 kamar tidur di tempat tidur. Saat merasakan dada kokoh dan pelukan hangatnya, wajah Xie Daoyun langsung memerah. Nalurinya sebagai wanita muda membuatnya refleks berdiri. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, saat ia baru setengah jalan berdiri, ia merasakan ada kekuatan lain yang mendorongnya kembali ke pelukan Zuan. Xie Daoyun merasa malu dan panik. Ia mencoba beberapa kali, tetapi kekuatan itu selalu mendorongnya kembali. Gerakan mereka berdua yang terus-menerus membuat keadaan semakin buruk. Xie Daoyun tertegun. Saat merasakan tubuh mereka terus bergesekan, jantungnya mulai berdetak kencang. Namun saat ini, ia merasa lebih malu daripada apapun. Ia takut Xie Daoyun akan mengira ia sengaja menyerangnya. Ketika melihat air mata hampir mengalir dari matanya, Zuan segera mengetuk udara. Ketukan itu melepaskan kekuatan yang menekan formasi yang baru saja diaktifkannya. Baru kemudian kekuatan yang menekannya itu perlahan berhenti. Xie Daoyun akhirnya duduk. Dia terus menyeka air matanya sendirian. Donair itu benar-benar bajingan. Fungsi acak macam apa yang akhirnya dia pasang. Zuan bergumam, dia sudah bisa tahu bahwa ini adalah ranjang kesenangan. Xie Daoyun tiba-tiba menyeka semua air matanya dan menarik napas dalam-dalam.
Kakak Zhu, mengapa kamu tidak mulai mengajariku? Rahasia distorsi spasial. Zuan menatapnya dengan bingung. Dia pikir dia perlu membujuknya sedikit, tetapi dia sudah kembali tenang dengan cepat. Xie Daoyun tampaknya menyadari kebingungannya dan berkata, aku kehilangan ketenanganku saat ini. Kita saat ini berada dalam situasi yang berbahaya, jadi bagaimana mungkin aku membuang-buang waktu kakak Zhu untuk masalah sekecil ini? Zuan merasa takjub dalam hati. Adik perempuan Linger pandai memahami orang lain, seperti yang diharapkan. Dia pun menenangkan diri. Dia mengeluarkan rahasia distorsi spasial dan mulai mengajarinya. Awalnya, Xie Daoyun agak malu, karena mereka begitu dekat dan dia bisa merasakan energi maskulinnya. Namun, dia segera terpesona oleh isi dari potongan batu giok itu. Jadi begitulah, dia sangat mengagumi orang yang telah menulis rahasia distorsi spasial ini. Dia bahkan lebih mengagumi kakak laki-lakinya Zhu karena memahami konsep abstrak seperti itu dengan begitu cepat. Dia mengira bahwa dia sudah menjadi seorang jenius di bidang formasi, tetapi dibandingkan dengan kakak laki-laki Zhu, dia seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang. Yang satu mengajar dengan sungguh-sungguh, sementara yang satu lagi belajar dengan sungguh-sungguh, sering kali mengusulkan beberapa pendapat yang membangun juga. Keduanya semakin tenggelam dalam perbincangan. Awalnya, mereka masih menjaga jarak demi kesopanan, tetapi lama-kelamaan, bahu mereka hampir bersentuhan dan tubuh mereka semakin dekat. Pada suatu saat, ketika mereka sedang mendiskusikan rune formasi tertentu, kepala mereka hampir bersentuhan. Keduanya tiba-tiba menyadari hal itu dan menoleh untuk saling memandang. Mereka menyadari bahwa mereka sangat dekat, sampai-sampai mereka dapat merasakan napas satu sama lain. Zuan terbiasa melihat wanita cantik, tetapi ketika dia melihat parasnya yang murni dan cantik, dia masih sedikit linglung. Aura ilmiah yang dibawanya bahkan lebih mempesona. Wajah Xie Daoyun menjadi merah padam karena menatap Zuan begitu dekat. Ketika dia menatap wajah tampan yang dirindukannya siang dan malam itu, kata-kata adik laki-lakinya tiba-tiba muncul di benaknya. Pikirannya tiba-tiba kosong. Ia menggigit bibirnya, lalu merasakan dorongan yang tak dapat ia tahan mengalir dalam dirinya. Ia bergerak sendiri untuk menciumnya. Mata Zuan langsung terbelalak. Dia tidak pernah menyangka seorang wanita muda yang biasanya pendiam dan lembut akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Bab 2338, Hasil. Ketika dia menciumnya, Xie Daoyun merasa seolah-olah listrik mengalir melalui seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali akal sehatnya. Apa sebenarnya yang sedang kulakukan? Xie Daoyun benar-benar gugup. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah dia seharusnya memberitahu dia bahwa dia akhirnya dirasuki oleh sesuatu dan benar-benar mendengarkan desakan Xie Xiu? Ini semua salah si bocah sialan itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup sekarang. Kakak Zhu, aku tidak melakukannya dengan sengaja, katanya. Berbagai macam pikiran kacau berputar-putar di benaknya saat ia mundur karena khawatir. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, sepasang lengan kuat melingkari pergelangan tangannya, dan dia pun masuk ke dalam pelukan Zuan. Kemudian, sepasang bibir panas menempel di bibirnya. Sebuah ledakan meledak di kepalanya, dan semua kata-katanya yang lain menghilang. Awalnya, seluruh tubuhnya kaku, dan dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Namun saat dia menciumnya, tubuhnya juga perlahan melunak. Sambil mengerang, dia menyandarkan tubuhnya sepenuhnya pada kekasihnya. Zuan bukanlah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh, melihat bagaimana wanita cantik dalam pelukannya itu bersikap. Dia, sebenarnya sudah menyadari perasaannya sejak lama, tetapi dia memiliki terlalu banyak hutang emosional, dan tidak ingin memanfaatkan lebih banyak wanita. Namun Xie Daoyun sebenarnya tetap setia padanya, akhirnya dengan tegas mengungkapkan cintanya sendiri. Zuan selalu merasa sedikit bersalah setiap kali menatap matanya yang penuh emosi. Setelah tindakan beraninya, jika dia tidak melakukan apapun, dia akan benar-benar menghancurkan hati wanita muda yang anggun ini. Xie Daoyun awalnya merasa sedikit malu, tetapi dia segera menyadari perasaan Zuan yang membara. Air mata tak dapat ditahan muncul di sudut matanya karena kegembiraan. Dia selalu khawatir tentang bagaimana keadaan akan berubah, tetapi sekarang, semuanya telah berhasil pada akhirnya. Dia tidak dapat menahan keinginannya untuk menangis lagi. Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Zuan langsung panik. Yang paling dia benci adalah melihat wanita menangis.
Dia segera membantunya menyeka air matanya. Xie Daoyun teringat semua hal yang telah membuatnya merasa dirugikan akhir-akhir ini ketika melihat ekspresi gugup kekasihnya, tetapi bagaimana mungkin dia masih bisa membicarakan semua itu. Air matanya mengalir deras seolah-olah bendungan telah jebol. Zuan segera membantunya membersihkannya sambil berkata, ini semua salahku sampai adik perempuan Linger menjadi begitu patah hati. Tidak, Xie Daoyun menggelengkan kepalanya. Dia menatap wajah kekasihnya yang sudah dikenalnya dengan penuh kekaguman. Kakak Zhu, kamu adalah orang terbaik di dunia. Kata-kata kasih sayang yang sederhana dan murni itu begitu memikat. Zuan tak dapat menahan diri lagi dan menciumnya lagi. Xie Daoyun menoleh sedikit karena malu, tetapi dia khawatir kekasihnya akan salah paham dan mengira dia tidak menginginkannya. Setelah sedikit ragu, dia menciumnya lagi. Dia memeluk kekasihnya dengan gugup, menanggapinya dengan lembut dan tidak dewasa. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Xie Daoyun samar-samar dapat merasakan tangan Zuan meraih pakaiannya. Wajahnya menjadi merah sepenuhnya. Dia sedikit panik. Dia hanya berencana untuk mencium, tetapi bukankah ini terlalu cepat? Namun, pikiran itu langsung sirna. Sebagai seorang gadis muda yang terjerat cinta, ia tak bisa lagi menolak. Ia benar-benar ingin memberikan segalanya untuk kekasihnya. Pakaiannya berhamburan di ranjang bagai kupu-kupu, memperlihatkan sosoknya yang lembut dan mengharukan. Namun, bulu mata Xie Daoyun sedikit bergetar, dan dia berteriak kaget. Dia menunjuk ke langit-langit. Kakak Zhu, cepat dan lihat ke sana. Zuan menoleh dan melihat sebuah cermin. Cermin itu jelas memantulkan pemandangan di tempat tidur. Bukan hanya langit-langit saja, ada cermin di mana-mana di sekitar mereka yang memantulkan setiap sudut. Dia bergumam dengan ekspresi aneh. Donair itu benar-benar meneliti beberapa metode yang menyimpang. Ini sangat memalukan. Xie Daoyun merasa cemas, seolah-olah Zuan adalah seorang kaisar yang menyaksikan dari atas saat para kekasihnya memanjakannya. Zuan mencium pipinya. Tidak apa-apa, itu hanya cermin. Ini mungkin hanya sesuatu yang dibuat Donair karena bosan. Xie Daoyun agak malu. Apakah orang lain akan melihatnya? Zuan menggelengkan kepalanya. Itu hanya cermin biasa. Tidak ada formasi atau rune apapun. Tidak ada yang bisa melihat selain kita. Tapi, Xie Daoyun hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika sepasang bibir panas menempel di bibirnya lagi. Tubuhnya bergetar, karena rasa malu yang dirasakannya dari cermin dengan cepat tergantikan oleh gairah ciuman yang panas. Ketika dia merasakan kelembutan kekasihnya, dia benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Dia memeluk kekasihnya dengan erat dan penuh kasih. Tak lama kemudian, kekasihnya itu pun menyatu dengannya, menyebabkan titik-titik air berkilau muncul di sudut matanya. Ia merasakan sakit yang luar biasa, juga kebahagiaan yang luar biasa. Dia dan kakak laki-lakinya Zhu akhirnya mencapai titik ini. Meskipun Xie Daoyun kesakitan, dia benar-benar merasakan perang di dalam hatinya. Namun, ketika dia secara tidak sengaja melihat pemandangan di cermin, dan bagaimana kekasihnya terus-menerus menguasainya, dia menjadi sangat malu. Zuan tertegun. Dia tidak tahu mengapa tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Namun, dia langsung mengerti saat mengikuti arah pandangannya. Donair sialan ini benar-benar hebat. Aku mungkin harus merapikan beberapa tempat tidur ini sendiri nanti. Titik-titik-titik. Setelah waktu yang lama berlalu, Xie Daoyun akhirnya meringkuk di pelukan kekasihnya seperti anak kucing. Dia merasa lebih diberkati daripada yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bangkit dengan waspada, memperlihatkan kulit putih saljunya yang mempesona. Oh tidak, aku masih belum mempelajari rahasia distorsi spasial. Zuan terkekeh. Bukankah kamu murid yang baik? Kamu masih memikirkan hal itu di saat seperti ini. Tentu saja, waktu itu sangat berharga, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya. Lagi pula, Xie Daoyun tiba-tiba menutup mulutnya. Dia datang ke sini untuk mempelajari rahasia formasi, dan semua orang lain telah melihatnya masuk. Jika dia tidak mempelajari apapun setelah semalam belajar, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada mereka? Lagi pula, apa? Zuan menunggu kata-kata berikutnya dengan tidak sabar. Tidak apa-apa, wajah Xie Daoyun menjadi sedikit merah. Dia dengan cepat berkata dengan nada protes, Kakak Zhu, cepatlah dan ajari aku. Zuan belum pernah melihat sisi yang begitu menyenangkan dari dirinya. Dia langsung merasa penuh kasih sayang saat berkata, baiklah, aku akan mengajarimu.
Xie Daoyun dengan senang hati mengambil batu giok itu dan berbaring di tempat tidur. Dia menunjuk sebuah kata di batu giok itu dan bertanya, "Kakak Zhu, apa maksudnya ini?" "Ah, apa yang sedang kamu lakukan?" Zuan memeluknya dan mencium telinganya sambil tersenyum lebar. "Aku akan menunjukkan kepadamu secara langsung cara membuat ruangan menjadi lebih besar." "Kau menyebalkan sekali." Gelombang kulit Xie Daoyun memerah seperti udang rebus. Namun, ia khawatir kekasihnya akan merasa tidak nyaman, jadi tanpa sadar ia menggerakkan tubuh bagian bawahnya sedikit untuk berkoordinasi dengannya. Jadi, keduanya belajar sambil bermain satu sama lain di dunianya sendiri. Keesokan paginya, Zuan dibangunkan oleh Xie Daoyun pagi-pagi sekali. Dia hanya merasa sedikit bersalah dan tidak berani tidur dengannya terlalu lama. Zuan tak kuasa menahan diri untuk tidak menepuk hidungnya. "Kenapa kau harus begitu sembunyi-sembunyi? Aku akan menceritakan semuanya nanti." "Aku tidak mau itu," seru Xie Daoyun panik. "Aku sudah mengatakan dengan jelas bahwa aku datang ke sini untuk mempelajari formasi spasial, tetapi akhirnya jika mereka mengetahuinya, bagaimana mereka akan melihatku? Kamu tidak tidur semalaman, dan kamu sudah mempelajari 70 hingga 82%-nya. Apa yang kamu takutkan?" Zuan menjawab sambil tersenyum. "Ah, jangan bicarakan itu dulu. Aku akan mencari cara untuk memberitahu kakak perempuanku nanti." Xie Daoyun meraih tangannya dengan tatapan memohon di matanya. Zuan benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Namun, ketika dia melihat bahwa wanita itu sangat peduli tentang hal itu, dia hanya bisa setuju. Saat mereka berdua keluar dari ruangan, para wanita lainnya sudah menunggu lama. Jelas tidak ada satupun dari mereka yang ingin tidur. Mereka bertanya, "Nona Xie, mengapa Anda keluar begitu cepat?" Wajah Xie Daoyun memerah. "Aku sudah cukup banyak mempelajarinya, jadi aku keluar." "Kakak, Xie benar-benar jenius," seru Ji Xiaoxi, matanya berbinar-binar. Yang lain juga penuh kekaguman. Sesuatu seperti ini, yang seperti membaca dekrit surgawi, benar-benar dapat dipelajari dalam semalam. Adapun Zuan yang mempelajarinya lebih cepat, mereka secara tidak sadar mengabaikannya. Orang itu tidak dapat dievaluasi dari sudut pandang orang normal. Yun Yuking memperhatikan sesuatu tentang Xie Daoyun dan bertanya dengan khawatir, "Mengapa Nona Xie begitu lelah?" "Dia mungkin telah menggunakan terlalu banyak kekuatan mentalnya," Pei Mianman menjelaskan dengan penuh pertimbangan. Suolun Si tiba-tiba berseru, Nona Xie, mengapa bibirmu agak bengkak?" Bab 2340, Peristiwa Tak Terduga. Zuan mengajak para wanita itu berkeliling istana. Mereka selalu bisa menghindari para penjaga yang berpatroli lebih awal. Raja monster tidak ada di sana, jadi dia bisa menggunakan indera ketuhanannya dengan bebas seperti radar. Tentu saja, itu juga berkat serangan Salamai di penjara kekaisaran yang menarik perhatian sebagian besar penjaga. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menemukan begitu banyak celah di keamanan untuk menyelinap. Mereka segera tiba di gudang. Zuan mengenakan satu set pakaian utusan istana yang telah disiapkan sebelumnya, dan para wanita mengenakan pakaian pengawal istana. Mereka kemudian melangkah masuk dengan anggun. "Berhenti." Beberapa pengawal segera menyadari kehadiran mereka. Pemimpin itu menggerakkan tangannya ke senjatanya dan menatap Zuan dengan waspada. Namun, ketika dia melihat pakaian utusan istana, dia menghela napas lega. "Tuanku menyuruhku datang untuk mengambil beberapa barang," kata Zuan sambil diam-diam mengamati posisi para pengawal. Pemimpin itu menyarungkan senjatanya. Dia memberi isyarat dengan satu tangan. "Tolong tunjukkan kami segel milik Tuan." Dia mengeluarkan setengah segel, jelas bermaksud untuk memverifikasi identitas Zuan saat itu juga. Zuan memperhatikan bahwa segel itu berbentuk seperti jimat harimau. Jelas bahwa separuh lainnya yang diberikan oleh Raja Monster juga dibutuhkan untuk membuka perbendaharaan. "Aku salah hitung. Intelijen Salamai tidak memasukkan informasi ini sebelumnya. Aku bertanya-tanya apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau mereka benar-benar tidak tahu." Para wanita itu khawatir, tetapi Zuan bereaksi cepat. Ia merogoh sakunya untuk berpura-pura mengeluarkan segelnya. Pemimpin itu secara refleks melirik ke arah itu, tetapi tepat saat itu, Zuan tiba-tiba menyerang. Pemimpin itu terkejut dan semua titik akupunturnya ditahan sebelum ia sempat bereaksi. Pemimpinnya tidak lemah, tetapi melawan seseorang dengan kultivasi seperti Zuan saat ini, apa yang bisa dia lakukan terhadap serangan mendadak?
Dia kehilangan semua kekuatannya karena pedangnya hanya setengah terhunus. Para wanita juga menyerang penjaga lainnya pada saat yang sama. Tentu saja, mereka sudah termasuk yang terkuat di dunia kultivasi. Mereka telah bersiap untuk situasi seperti ini, jadi mereka juga segera berhasil menguasai situasi. Kau bukan utusan istana. Siapa kau sebenarnya? Pemimpin itu tampak ketakutan. Zuan berkata dengan nada serius, siapa aku tidaklah penting. Buka gudang itu. Gelombang Qi memasuki tubuh pemimpin dan menusuk setiap titik akupuntur seperti sejuta jarum. Dia menjerit kesakitan, tetapi mendesis, tidak ada gunanya bahkan jika kau membunuhku. Hanya ketika kedua segel digabungkan, gudang ini dapat dibuka. Zuan telah menyiapkan penghalang kedap suara untuk menghentikan teriakan. Namun, dia mengerutkan kening saat mendengarnya. Situasinya agak rumit. Xie Daoyun telah mengambil separuh segel milik pemimpin dan berjalan ke pintu. Dia menatap cekungan di dalamnya dan berkata, kemungkinan besar dia mengatakan yang sebenarnya. Pintu-pintu ini beroperasi berdasarkan formasi yang sangat rumit. Pintu-pintu ini hanya akan terbuka jika segel lengkap dimasukkan ke sini. Apakah kekerasan akan berhasil? Tanya Yun Yuking. Xie Daoyun menggelengkan kepalanya. Tidak, selain itu, lupakan fakta bahwa pintu ini terbuat dari bahan khusus, yang membuatnya tidak dapat ditembus seperti gunung. Rune di pintu tersebut juga mengandung formasi serangan yang kuat. Menggunakan kekuatan kasar akan menghasilkan pembalasan yang menghancurkan, dan gangguan itu sendiri akan menarik perhatian para penjaga istana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yun Yuking sangat gugup. Dia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Jika mereka berhenti di sini, semuanya akan hancur pada langkah terakhir. Sayang sekali kita tidak tahu separuh rune lainnya. Kalau tidak, kita bisa langsung membuatnya, kata Xie Daoyun. Bagian terpenting dari segel ini adalah rune yang terukir di atasnya. Dengan pengetahuan Zuan dan Xie Daoyun tentang formasi, mereka dapat menyimpulkan separuh rune lainnya. Namun, itu akan memakan waktu, dan pada saat mereka menemukan solusinya, para penjaga mungkin akan bergegas datang, membuat usaha mereka sama sekali tidak berarti. Tepat pada saat itu, Jiang Luofu tiba-tiba berkata, biar aku coba. Xie Daoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Meskipun Jiang Luofu sangat terpelajar, dia sepertinya tidak pernah mendengar bahwa Jiang Luofu memiliki banyak pengetahuan tentang formasi. Dan bahkan jika dia ahli dalam hal itu, bagaimana mungkin dia lebih baik daripada kakak laki-laki Su? Zuan tahu bahwa Jiang Luofu bukanlah tipe orang yang mencoba sesuatu tanpa memiliki rencana terlebih dahulu. Dia menyerahkan stempel itu kepadanya. Jiang Luofu mengeluarkan artefak sihir berbentuk sisik. Zuan pernah melihatnya sebelumnya, artefak itu tampaknya melambangkan keadilan hukum. Dia mengeluarkannya untuk bertarung saat klan Jiang dalam bahaya. Dia meletakkan segel di satu sisi, dan tangannya membentuk beberapa segel. Dia menunjukkan beberapa teknik dengan cepat, dan seberkas cahaya bersinar di sisik itu. Tiba-tiba, gambar holografik dari separuh segel lainnya benar-benar muncul. Zuan dan Xie Daoyun terkejut. Rune pada jimat harimau itu terlihat jelas. Dengan pengetahuan mereka tentang formasi, mereka segera tahu bahwa gambar itu adalah bagian lainnya. Bagaimana kau? Mereka berdua tidak pernah menyangka sisiknya bisa memiliki kemampuan seperti itu. Jangan buang waktu. Aku tidak bisa bertahan selama itu, kata Jiang Luofu cepat. Zuan dan Xie Daoyun mengumpulkan pikiran mereka dan dengan saksama mempelajari pola pada segel tersebut. Mereka dengan cepat menghafalnya. Kemudian, Zuan mengeluarkan sepotong batu giok. Jari-jarinya bergerak seperti angin, dengan cepat mengukir di permukaannya. Titik. Sementara itu, Monster Lord sedang berbaring santai sambil menyeruput anggur darah. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia mengeluarkan segel di pinggangnya dan merasakan panas yang membakar dari permukaannya. Ekspresinya berubah. Siapa yang berani mencoba meniru segelku? Dia menekan segel itu untuk memutus sambungan. Kita akan segera kembali ke istana. Bentaknya, semua pikiran tentang bersantai benar-benar hilang dari benaknya. Dia segera bangkit dan berjalan keluar. Namun, kelompok Salamai saat ini sedang menyerang istana. Bukankah rencana kita sebelumnya akan hancur jika kita kembali sekarang? Tanya seorang utusan istana. Barang-barang di dalam perbendaharaan jauh lebih penting daripada Salamai. Aku ingin melihat siapa yang berani menyelinap ke dalam perbendaharaanku seperti tikus. Saat dia berbicara,
Monster Lord menaiki punggung burung berkepala 3 dan melesat ke udara menuju istana. Utusan istana segera mengikutinya dari belakang, tetapi mereka tidak dapat mengimbangi sang penguasa. Monster sama sekali. Menyembur. Jiang Luofu tiba-tiba muntah darah di luar gerbang istana. Bibi kecil, Ji Xiaoxi terkejut dan segera mengambil pil untuk diberikan kepadanya. Namun, mata Jiang Luofu tetap tertutup dan wajahnya yang cantik tampak pucat pasi. Ji Xiaoxi tidak dapat memegangnya dengan benar dan dia langsung jatuh ke tanah. Untungnya, Zuan bergerak cepat dan menangkap Jiang Luofu. Ia memeriksa denyut nadinya dan segera merasakan bahwa ada kekuatan berbahaya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia segera menggunakan sutra pemakan surga, telapak tangannya berubah seperti lubang hitam yang menyedot semua kekuatan itu. Jiang Luofu kemudian perlahan-lahan terbangun. Ketika dia melihat bahwa dia berada di pelukan Zuan, dia sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat berkata dengan cemas, "Cepat. Sepertinya kita telah diperhatikan oleh Raja Monster. Jangan khawatir, aku sudah memutuskan energi pelacakannya. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan bisa mengetahui bahwa itu kamu." Zuan merasa sangat senang karena dia bisa melakukan ini. Raja Monster itu benar-benar agak terlalu kuat, dan benar-benar mampu melacak Jiang Luofu dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka. Hanya berkat sutra pemakan surganya yang dicampur dengan kekuatan penyerapan Kunpeng, dia mampu menghentikan proses itu, atau tidak akan ada yang bisa dia lakukan terhadap kekuatan berbahaya itu. Tapi dia pasti tahu kalau ada yang salah dengan gudang itu. Jiang Luofu masih khawatir. Itulah sebabnya segalanya hanya bergantung pada siapa yang lebih cepat sekarang. Ekspresi Zuan serius. Dia menyerahkannya kepada Pei Mianman, lalu beralih ke Xie Daoyun. Selesai. Xie Daoyun tidak membuang waktu. Dia telah fokus mengukir formasi rune sepanjang waktu. Zuan menerima segel itu darinya dan menyatukannya dengan separuh yang diambil dari penjaga, lalu menempatkan keduanya ke dalam lekukan pintu. Para wanita itu menatap pintu dengan gugup. Mereka melihat cahaya biru bersinar dari segel gabungan, lalu rune di sekitar lekukan itu menyala. Pintu itu perlahan terbuka. Mereka semua bersorak gembira. Mata pemimpin penjaga itu membelalak saat melihat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Saat para wanita itu memasuki gudang, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka semua terkejut.